Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1 ada 8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Oki Asokawati Modok. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan pemantik yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat setelah Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas adalah murid seperti selembar kertas kosong. Saya menganggap siswa atau murid sebagai kertas kosong yang siap untuk saya tulis dengan tulisan saya sendiri. Yang berikut, guru sebagai sumber belajar. Saya menganggap saya adalah satu-satunya sumber belajar yang paling terpercaya karena di kelas saya selalu melarang untuk menggunakan handphone. Dan yang ketiga, pembelajaran terpusat pada guru. Saya selalu menggunakan metode ceramah. Setelah itu saya memberikan mereka tugas yang mengharuskan mereka berdiskusi dengan tetap fokus terhadap saya. Sehingga suasana kelas menjadi tegang dan membuat jarak antara siswa dan guru. Yang berikut, penilaian kognitif sesuai KKM. Saya sangat bangga ketika siswa bisa mencapai nilai kognitif yang memenuhi KKM mata pelajaran, tanpa melihat outputnya nanti. Saya merasa saya sudah berhasil mendidik mereka. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Selama ini saya mengira mereka itu seperti selembar kertas kosong. Dan ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisan, hanya saja tulisannya buram. Tinggal tugas saya sebagai seorang guru untuk menebalkan dan mewarnai supaya terlihat menarik atau juga bisa saya hapus ketika terdapat kata-kata yang salah dan saya akan mengganti menjadi kalimat yang bagus seperti trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutuwuri handayani. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran yang menyenangkan adalah melihat kodrat anak dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa bisa belajar dengan alam dan juga dengan menggunakan teknologi seperti jaringan internet dari PC atau laptop dan juga HP Android. Bermain. Untuk terciptanya suasana kelas yang menyenangkan, maka seorang guru harus menyiapkan strategi atau model pembelajaran yang kreatif. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak. Anak cenderung lebih suka bermain, sehingga dengan bermain anak dapat memahami materi atau tujuan pembelajaran yang diberikan. Menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru tidak perlu capek-capek menggunakan metode ceramah. Biarkan siswa bekerja sesuai karakteristik mereka masing-masing dan bagaimana mereka menemukan ide-ide mereka sendiri. Ini adalah salah satu contoh penerapan bagaimana saya melakukan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Di sini ada praktek pembuatan kerajinan, di mana saya menginspirasi mereka untuk mereka membuat ide-ide kreatif tentang kerajinan. Yang berikut, assessment. Penilaian tidak hanya kognitif, tetapi afektif dan psikomotor pun harus seimbang. Yang harus diperhatikan sekarang ini bagaimana menciptakan anak yang berbudi pekerti, sehingga pengetahuan dan keterampilan pun sejalan dengan perbuatan baiknya. Yang ketiga,
Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, yang saya harus membuat strategi dan model pembelajaran yang kreatif agar siswa dapat bermain dan memahami tujuan pembelajaran seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Qurrat Anak. Yang kedua, melatih kecakapan abad 21. Yang ketiga, saya harus menganggap siswa sebagai anak kandung di sekolah, maka menjadi orang tua yang baik harusnya yaitu yang pertama harus mengayomi, mengajarkan budi pekerti yang baik dan memberikan kasih sayang.